billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim, shadaqar rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, orang tua kami, ayahanda, ibunda, para tuan-tuan guru semuanya, jamaah seluruhnya, abang kakak, adik-adik, teman-teman, anak-anak abi semuanya yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi atas izin Allah, karena beberapa hari lalu mungkin kita sedang merayakan hari kemerdekaan, jadi banyak kendala-kendala yang menyebabkan kita tidak kajian online subuh, seperti suara habis, ya kan? Kemudian tidak punya kesempatan untuk hadir di majelis ini dan sebagainya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah hari ini pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 kita berhasil diizinkan Allah kembali untuk melaksanakan kajian online subuh, mewujudkan Indonesia Qurani, Indonesia bermasyarakat madani. Mudah-mudahan kita berdoa kampung kita ini menjadi kampung santri, kampung Qurani, kampung salawat, kampung hadrah, kampung sedekah, kampung orang-orang baik, kampung yang menjadi pusat peradaban Quran, yang bisa menggemakan, melantunkan Quran dan salawat sampai ke seluruh penjuru di pelosok Indonesia, bahkan di seluruh alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Sebagai wal mau'izatil hasanah, insyaallah Biba selama beberapa menit ke depan akan menyampaikan nasihat-nasihat dan amanah-amanah dari Al-Qur'an wal hadis wal kitabu ulama'i, yang insyaallah menjadikan mau'izah, ya, yang menjadikan itibar bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik sekarang, esok, masa akan datang sampai yaumil qiyamah. Namun dalam konteks tidak menggurui, hanya sekedar mengingatkan saja. Hadirin hadirat yang dimuliakan, yang dimanapun berada, yang berhadir di majelis ataupun yang sedang online, yang sedang di rumah, yang sedang belanja, yang sedang apapun kegiatannya, mudah-mudahan semuanya bisa mendengarkan dengan seksama dan mendapatkan barokah tentunya untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan di majelis pada musholah An-Nur ini, insyaallah. Bersyukur yang pertama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan, kita masih diberikan kesadaran untuk bisa mengolah nikmat-nikmat itu menjadi lebih baik setiap harinya. Di saat banyaknya permasalahan yang datang, tapi kita masih bisa mengolah permasalahan itu menjadi sebuah nikmat yang kita syukuri. Di tengah banyaknya komentar-komentar yang orang berikan kepada kita, padahal komentar itu datang bukan dari orang yang dianggap benar, atau komentar-komentar itu bukan komentar yang benar, tapi kita masih bisa menetapkan hati kita dalam kesabaran dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terimalah semua, ini tips ya hadirin. Terimalah semua apapun yang orang katakan, yang orang lontarkan kata-katanya kepada kita, tapi jangan semua dimasukkan di dalam hati. Terima aja. Ya dah. Tapi jangan semua dimasukkan di dalam hati, karena tidak semua yang beliau katakan itu benar, dan belum tentu yang mengatakan itu orang yang benar. Tapi kalau kita yakin memang perkataannya benar,
atau orangnya memang orang-orang yang benar, maka kita wajib mengikuti nasihat-nasihat itu. Itu dia. Yaitu sekedar lintas berita. Kemudian kita bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah kita dapatkan di yaumil qiyamah. Rasulullah mau memanggil kita nanti untuk naik ke surga Firdaus bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh ulama-ulama yang ada di seluruh alam semesta. Kita berkumpul di jannahnya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sedikit akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran Kalamullah pada surah Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman semuanya, abang kakak orang tua kami yang dirahmati Allah, kemarin itu kebetulan, menurut Abibah itu kebetulan. Tapi sejenak berpikir beberapa detik, oh, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya berlangsung, berlaku, berjalan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemarin pulang sekolah, lebih baik siang itu pulang ke rumah kan. Di jalanan Limau Manis itu kami bertabrakan dengan ibu-ibu. Dengan kronologi ceritanya, ini habis hujan, tanah basah, aspal basah. Jadi si ibu-ibu tadi ini dari jalanan, ya jalanan bukan jalan raya tapi jalan protokol gitu kan, ramai. Dia belok ke kiri, melipir. Jadi Habibah beranggapan dia mau belok ke warung. Maka kita salib dari tengah, lurus. Tiba-tiba dia belok ke kanan. Supaya dia mau nyebrang dengan seenaknya aja. Begitu dia belok, dia baru pasang lampu tangan. Dan jarak 1 meter Habibah baru lihat dia belok. Kita rem, set. Walhasil karena jalanan licin, bannya menggempar dan kita tabrak di tengah, jedar gitu. Terberhenti dua-dua. Dan hadirin tahu apa yang dikatakan ibu tersebut? Dia marah. Gimana nya bapak ini katanya? Apanya abang ini gitu. Dulu ya. Dulu Habibah itu kalau waktu dapat kayak gini nih, kendala-kendala kayak gini, waktu kecil-kecil dulu lah, remaja-remaja dulu emosionalnya tinggi ya kan, belum belajar, belum ngaji. Itu kita emosian modelnya. Sampai turun, sampai mau dihantam pun tuh, nggak pandang laki-laki perempuan. Masih jahiliyah dulu ya kan. Nah setelah belajar dulu sempat juga waktu usia kuliah, mau kita yang salah, mau orang yang salah kita minta maaf ya bu. Tapi belajar juga dari kejadian itu, banyak orang yang nggak sadar diri udah dia yang salah, dia pula yang marah-marah. Nah jadi sekarang Habibah memixkan antara kedua ini. Di kejadian itu, karena Habib tahu memang dia yang salah, Habib diamkan dulu kan. Dengarkan dulu dia ngomong. Udah panjang lebar, dia udah ngantri di belakang. Karena berhenti kereta di depan. Habibah balas bilang, udah ibu yang salah, ibu pula yang marah. Ya kan? Kemudian kita lanjutkan lagi bahasanya apa? Kalau mau belok, pasang lampu tangan jauh-jauh. Jangan di situ
mau belok di situ baru pasang. Terus dia ngelak lagi. Oh, dulu saya pasang dari jauh nih loh bang, ngelak. Terakhir ada tukang gorengan yang bilang, udah bu, ibu yang salah, ibu baru pasang tadi. Baru dia diam hadirin. Ibu tuh diam, ibu tuh balik ke belakang, pulang. Saya pun pulang. Tapi ibu tuh nggak kena apa-apa, sepertinya cuma keretanya aja yang saya tabrak. Nah kaki Abibah nih, sangsut, benjerot depan belakang, kaki sebelah kirinya. Ya sikit aja lah memar, cuman kan memar pegal juga ya. Nah gitulah singkatnya ceritanya. Jadi doa sebenarnya udah nggak ngelamun juga, walaupun Nabi sering ngantuk ya, tapi hari itu kondisi tidak ngelamun dan memang lucu aja gitu, tiba-tiba dia belok. Langsung Habibah ingat ayat ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mau ngasih tahu aja kepada teman-teman semuanya, apa yang kita tidak pikirkan pun sekalipun, kalau itu musibah, maka pasti datangnya dari Allah. Mau musibah itu atas kesalahan kita, mau musibah itu atas bukan kesalahan kita. Kita udah bahas kemarin nih, kalau musibah itu atas kesalahan kita namanya bala. Kalau musibah itu datang bukan dari kesalahan kita namanya ujian. Tinggal ditaubatin aja dua-dua, supaya kita mengukuhkan lagi hati kita bahwasannya, walaupun ini kesalahan ibu itu atau ini kesalahan saya, tapi ini semua atas izin Allah. Kelar udah, nggak usah marah-marah, nggak usah ini. Kejadian itu langsung Abi bikin video dan jadi itibar untuk semuanya. The power of emak-emak ketika bawa kendaraan, jangan suka ngasal melibatkan dan membahayakan orang lain dalam berkendara. Hal apapun hadirin, kehilangan harta benda, kehilangan orang tua, kehilangan orang-orang terkasih, kehilangan kesehatan dan sebagainya, semua atas izin Allah. Kita punya usaha bangkrut, usaha omsetnya menurun, usaha kita ditikung orang, usaha kita diguna-guna orang, tidak apa-apa hadirin. Inna lillahi, sesungguhnya ini milik Allah. Semua ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Jadi kayak tukang parkir, senang kalau orang datang bak mobil cantik, tapi tidak merasa punya. Begitu orangnya datang ambil lagi, bisa aja. Gitu seharusnya kita hadirin. Kadang-kadang kita ini marah, sayang kali aku baru beli loh pakai duitku sendiri. Sayang kali ini keretaku, sayang bagus-bagus, ku cuci bagus-bagus, dah hancur tabrakan. Sayang kali, kayak semalam hadirin, saya beli ikan laga, cupang ya kan, cantiknya betul, minta ampun. Insya Allah mau dibuat kontes. Baru 1 hari umur dia di rumah, yang lainnya sehat walafiat, dia mati jegang bulunya. Padahal airnya sama, makanannya sama, dan di tempat yang sama, tapi dia liung. Saya obatin, saya inkubasi, apa namanya itu, di isolasi, tidak terselamatkan. Sedih hadirin. Terus diingatkan lagi sama anak murid saya. Saya tanya, Bang Ibal, kenapa ini gini? Oh mungkin Bi kurang makan, oh mungkin Bi keracunan, oh mungkin Bi kena jamur. Tapi udah gini loh Bal, gini. Saya tes dia, ternyata dia jawab apa? Udah ajalnya Bi, udah selesai, kelar. Ya, sebenarnya kita itu sudah tahu hadirin, kita itu udah tahu sebenarnya hukum-hukum di dunia ini. Tapi kadang-kadang kita tidak yakin bahwasannya hukum Allah itu ada. Sama kayak abang-abang di tempat penjualan, Bang, sayang kali Bang, ikan awak kayak gini. Apa dia bilang? Itulah, nggak abang tengok dia, nggak abang sayang dia, diambil lah dia. Tinggilah dia. Itu hadirin, karena memang kemarin sebelum kejadian ini ada beberapa ikan yang mati gara-gara saya nggak urusin airnya, nggak urusin makanannya. Tiba-tiba begitu saya tengok dia mati mendadak, saya heran. Abang itu udah jadi jawaban kan?
Apa maknanya dari kata-kata itu hadirin? Ketika ada barang atau ada sesuatu yang sama kita, kita tidak syukuri dia, kita tidak sayang sama dia. Ketika dia pergi baru kita kecarian. Nah, ini apa ya? Ini jadi wasilah mauizah untuk kita menyayangi, mencintai apa yang hari ini hadir dalam kehidupan kita. Jangan fokus dengan pencapaian orang lain. Jangan fokus dengan apa yang orang lain punya. Jangan fokus minta aja. Fokus syukur. Sedikit, tapi kalau disyukuri bisa jadi itu manfaatnya lebih banyak daripada yang orang lain punya. Ada orang punya harta miliaran, punya omset miliaran. Kita punya omset jutaan aja, tapi lebih berkah kita hidupnya, tapi lebih banyak kita manfaatnya. Bisa nggak begitu? Bisa. Karena konsep manfaat bukan dari banyak, tapi dari timing. Udah selesai kemarin kita bahas ini ya. Konsep manfaat bukan hanya dari banyak, tapi dari timing. Orang membelikan apa? Orang memberi uang 10.000 padahal dia punya uang 1 juta kepada anaknya sendiri. Anaknya kasih tambahan kamu uang jajan. Padahal dia udah ada jajan dan ditambahin 1 juta dikasih 10.000. Ada orang cuman punya uang 10.000, ya, dia jumpa orang mogok keretanya. Pilihannya dua, dia kasihkan uang itu sama yang mogok kereta tadi 10.000 untuk beli minyak, atau dia dorong sampai ke pom bensin untuk dia ngisi minyak. Dua-dua bermanfaat kan? Dan lebih bermanfaat itu daripada yang punya 1 juta ini. Ya, itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, ada orang punya uang 100 juta, sedekahnya cuma 10 juta. Ada orang punya uang 1 juta, sedekahnya 800.000. Mana lebih mulia? Ini kan timing sama quantity sama quality. Ini beda-beda tipis saja hadirin. Makanya kalau kita hari ini diberikan Allah kondisi hidup yang kayak gini-gini aja, kita cek kehidupan kita. Kita udah berusaha nggak? Kita udah ngikuti syariat nggak? Kita udah ngikuti sunnah nggak? Kok nggak kaya ya? Kok nggak ini ya? Kok nggak naik ya? Jangan salah hadirin. Bisa jadi sampai yaumil kiamah nanti kondisi kita memang seperti ini. Tidak kaya raya, tapi mental kaya. Mentalnya yang punya mental kaya. Tidak punya jabatan tinggi, tidak punya kekuasaan besar, tapi berjiwa pemimpin, leadershipnya nomor 1. Ya, Abi mulailah merasakan hal ini. Makanya berani kayak gini nih, berani sharing karena kita udah sharing sama tuan-tuan guru, udah ngalamin langsung, udah belajar. Makanya berani share ini di tempat umum. Ini sengaja Abi rekam, Abi masukin ke media sosial biar orang se-Indonesia bahkan sedunia tahu, faham tentang kaidah-kaidah fikih, tentang kaidah-kaidah tasawuf, tentang kaidah-kaidah akhlak. Insya Allah kalau orang paham tentang ini, hidup ini berjalan dengan tenang, aman, damai, sentosa. Insya Allah. Baik hadirin, kita hari ini 20 menit aja. Insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya, dalam segala bidang, dalam segala lini, bisa kita amalkan di setiap kehidupan kita. Kemarin juga Abi sebagai closing statement ya, kita punya file di komputer tuh 1 terabyte 1000 giga dan belum kita edit. Abi bahkan buat YouTube ya, supaya untuk jadi kenang-kenangan. Dan alhamdulillah ternyata dibilang sama abang itu filenya crack, rusak, nggak bisa dibuka sama sekali. Galau kan? Tapi Habibah nggak putus asa, berharap sama Allah karena Allah yang buat semuanya. Mudah-mudahan file itu bisa dibuka. Dan kalau tidak bisa dibuka berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ganti yang lebih baik. Tapi kalau bisa dibuka, oh syukurillah, alhamdulillah. Gitu ya hadirin ya. Tetap semangat, tetap spirit menjalani kehidupan. Nanti akan tiba masanya bukan lagi kita meminta Allah mengabulkan, tapi kita meminta Allah berikan kita kesabaran dan ketabahan. Karena apa? Karena Allah nanti akan menguji, menarik showroom.
orang tua kita, orang-orang terdekat kita, harta benda kita, yang apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi itu akan Allah tarik semuanya. Dulu Allah beri, sekarang Allah tarik. Ya, jangan teledor hadirin, jangan sombong. Ingat semua ada waktunya, akan binasa. Hanya Allah yang kekal selamanya. Kita hidup di dunia fana, nanti ada kehidupan yang sebenarnya. Terima kasih untuk semuanya. Lebih dan kurang lebih mohon maaf, pada Allah kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani hari yang luar biasa. Semoga hari ini terbaik dari hari-hari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salatullahi wa sallam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa sallam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi.